Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channel ya Mas Eka. Ya, di video kali ini kita akan berbagi informasi seputaran tentang PIP ya untuk di tahun 2026 ini. Ada 3 hal yang akan Mas Eka informasikan. Yang pertama adalah batas cut-off PIP tahun 2026. Kemudian siapa yang bisa diajukan, dan yang ketiga cara cek ya penerima kartu PIP-nya bagaimana, dan bisa di-download kartu PIP-nya sebagai syarat juga ya untuk mengajukan PIP-nya. Nah, 3 hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, jadi tidak bisa terpisahkan. Nah, untuk para warga sekolah silakan simak baik-baik agar bisa mendapatkan PIP di tahun 2026 ini ya, sehingga nanti PIP-nya masih bisa digunakan. Baik itu mau yang lanjutan dari jenjang SD ke SMP ataupun dari tingkat sebelumnya ya, misalkan kelas 4, sekarang kelas 5, atau kelas 7, kemudian kelas 8, atau kelas 9, kemudian kelas 10. Nah, itu semua bisa diajukan ya kalau para warga sekolah sudah mengetahui ya batas cut-off-nya dan cara pengajuannya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya, tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, informasi yang pertama adalah batas cut-off PIP tahun 2026. Nah, untuk batas cut-off ini sudah dikeluarkan surat edaran dari kementerian ya, atau SE Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan nomor 0056 seperti ini ya. Di dalam situ sudah dituangkan bahwa batas cut-off-nya itu terdiri dari 2 fase ya. Jadi ada fase 1 dan fase kedua. Apa itu fase 1 dan fase 2 Mas Eka? Jadi untuk PIP ini ya dibagi menjadi 2 fase. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa PIP itu kan dalam 1 tahun ya, pencairannya hanya 1 tahun. 1 kali, sorry. Dalam 1 tahun pencairannya hanya 1 kali ya. Nah, dalam 1 tahun itu dibagi 2 fase untuk pencairannya. Yang pertama fasenya adalah fase 1. Itu dimulai dari Januari sampai dengan bulan Juli. Kemudian nanti fase 2 ya dimulai dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Nah, untuk pengambilan datanya yang fase 1 ini akan diambil per tanggal 31 Desember 2026. Per tanggal 31 Januari 2026. Kemudian untuk yang fase kedua itu akan diambil per tanggal 31 Agustus 2026. Jadi untuk para warga sekolah yang ingin mendapatkan PIP di rentan atau di fase 1 dari Januari sampai di bulan Juli nanti, silakan usulkan dari sekarang ya, karena datanya akan diambil per tanggal 31 Januari 2026 nanti. Ya, kurang lebih 2 atau 2 mingguan lagi ya. 2 mingguan lagi datanya akan diambil, atau data tersebutlah yang akan digunakan sebagai dasar untuk seleksi PIP-nya untuk dicairkan dari bulan Januari sampai dengan di bulan Juli ya, rentan itu nanti pencairannya. Ya bisa jadi nanti duitnya atau dananya itu bisa diambil atau bisa dicairkan ya di bulan Agustus atau di bulan September, tapi sebenarnya itu adalah fase 1 gitu ya. Pencairannya bisa jadi nanti di bulan September, Oktober ya, seperti itulah. Karena untuk PIP pencairannya memang tidak bisa ditentukan di bulan ini, tidak ya. Tapi yang jelas untuk fase 1 ini ya, rentan dari Januari sampai dengan bulan Juli nanti ya, itu akan diambil per tanggal 31 Januari 2026. Siapa yang bisa mengajukan Mas Eka? Yang bisa mengajukannya ya, itu otomatis dari sekolah ya. Sekolah mengajukan melalui aplikasi Dapodiknya. Yang kebetulan aplikasi Dapodiknya juga baru rilis ya, kurang lebih belum nyampe 1 minggu ya, belum nyampe 1 minggu. Jadi ini adalah waktu golden time-nya untuk para warga sekolah ya. Bisa mengusulkan ya, mengajukan melalui sekolahnya, bilang ke petugas di sekolahnya ingin mengajukan PIP ya melalui ajuan di Dapodik sekolahnya. Ingat sekali lagi, sekolah perannya hanya mengajukan atau mengusulkan. Perkara dia dapat atau tidak itu bukan ranah sekolah. Ingat ya, ini harus ditekankan kepada para warga sekolah agar para warga sekolah tidak salah paham gitu ya. Takutnya nanti merasa diusulkan pasti dapat, tidak seperti itu. Sekolah fungsinya atau tugasnya hanya untuk mengusulkan ya, sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan di dalam Juknis PIP ya. Ingat sekali lagi seperti itu. Jadi kalau sudah diusulkan kemudian tidak dapat, itu bukan ranah sekolah. Yang penting sekolah sudah mengusulkan. Yang diusulkan saja belum tentu dapat, apalagi tidak mengusulkan ya. Jadi seperti itu para warga sekolah. Harus para warga sekolah ketahui dan catat ulang ya. Mas Eka akan ingatkan sekali lagi bahwa fase 1 ini akan diambil datanya per tanggal 31 Januari 2026. Jadi kalau misalkan para warga sekolah datang ke sekolah di bulan Februari tanggal 2, contohnya seperti itu, terus bilang ke petugas sekolahnya, "Pak atau Bu, saya ingin mengajukan PIP, ini syaratnya." Bisa ditandai di Dapodik sekolahnya ya di bulan Februari tersebut, tapi kemungkinan dia akan masuk di dalam fase kedua, bukan di fase 1. Karena fase 1 tadi sudah habis di tanggal 31 Januari 2026 datanya.
Jadi data lewat dari tanggal tersebut, maka datanya tidak lagi masuk di fase 1, tapi masuk di fase kedua yang nanti akan diambil datanya itu per tanggal 31 Agustus 2026 ya. Sampai dengan bulan Desember tuh nanti pemberiannya. Terus ngajuin lagi bagaimana Mas Eka? Ngajuin lagi nanti di 2027. Apakah bisa Mas Eka saya mengajukannya atau ditandai di Dapodiknya di bulan misalkan di bulan September? Ya bisa aja ya, di bulan September bisa aja, tapi nanti baru akan ketarik ya, kemungkinan kalau data Dapodik tidak ada yang perubahan, maka di tanggal 31 Januari 2027 atau di tahun berikutnya. Intinya untuk cut off-nya PIP itu setahun hanya 2 kali ya, di tanggal 31 Januari 2026 dan tanggal 31 Agustus 2026. Kalau para warga sekolah melewati dari batas tersebut, maka datanya diambil di fase berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian siapa yang boleh atau yang bisa mengusulkan PIP Mas Eka? Ya kan tadi kan cara mengusulkannya melalui Dapodik sekolahnya atau MI sekolahnya. Lalu siapa yang boleh mengusulkan? Apakah semua sekolah atau semua siswa di sekolah tersebut bisa mengusulkan? Oh, tentu tidak ya. Ada kriteria-kriteria tertentunya. Yang pertama adalah peserta didik dari keluarga miskin atau kurang mampu ya, atau ekstrim ya, keluarga yang kemiskinannya itu tingkat ekstrim ya. Kemudian ada dari peserta didik yang memiliki PKH ya, kartu keluarga harapan. Terus ada juga dari yang peserta didik memiliki kartu kesejahteraan sosial ya, PKS namanya ya. Kemudian anak yatim atau anak piatu ya, baik itu yang ditinggal di panti sosial ataupun yang tidak di dinas sosial ya. Nah, kalau yang anak yatim ini syaratnya otomatis harus ada surat keterangan orang tuanya meninggal. Nah, tadi kalau yang dari keluarga miskin harus ada dari SKTM. Nah, karena sekarang SKTM itu tidak ada kalau tidak salah, sekarang masuknya ke DTSN ya. Kalau dulu kan DTKS, sekarang kalau tidak salah itu DTSN. Kemudian kalau PKH harus ada lampirkan kartu PKH-nya atau fotokopinya. Biasanya, Mas Eka, saya cuma dapatnya PKH itu dari kantor pos, fotokopinya itu aja dibawa. Biasanya ada nomor PKH-nya. PKH juga demikian ya. Terus kemudian adalah korban bencana alam. Nah, untuk teman-teman yang mungkin terkena bencana alam ya, menjadi korban dari dampak bencana alam tersebut, ini bisa diusulkan ya, dengan catatan tadi ya, memang terkena musibah gitu, jangan mengaku-ngaku terkena musibah, amit-amit lah ya. Kemudian yang keenam adalah disabilitas atau peserta didik yang menyandang disabilitas ya. Kemudian yang ketujuh adalah peserta didik yang orang tuanya ya ada di lapas ya, di lembaga pemasyarakatan, maka itu bisa mengusulkan PIP ya. Syaratnya apa? Minta surat keterangan dari lapasnya, kemudian datang ke sekolah, beri ke sekolah, nanti sekolah akan mengajukan atau menginputnya di Dapodik sekolahnya masing-masing. Kemudian yang ke-8 ya, ini yang paling banyak dimiliki oleh para warga sekolah, yaitu pemilik KIP. Nah, atau Kartu Indonesia Pintarnya itu sendiri. Maksudnya KIP saya dari partai, nggak masalah ya. Selama dia memiliki KIP, maka bisa diusulkan. Contoh, di tahun 2025 kemarin dia dapatnya dari partai KIP-nya. Kan 1 tahun 1 kali ya, hanya sekali aja. Dia sudah dapat kartu KIP-nya, ada kartu KIP-nya. Ya baik itu ATM-nya, bukunya, ya ada kartu KIP-nya. Bisa nggak di 2026 ini dia mengusulkan kembali Mas Eka? Bisa. Ya karena syaratnya adalah dia memiliki KIP. Karena nanti di Dapodik pun ya, di situ ada keterangan ya, apakah dia pemilik KIP atau tidak. Kalau dia pemilik KIP, maka bisa diusulkan atau bisa diajukan kembali ya. Nah, permasalahannya ini banyak nih ya, para warga sekolah yang udah punya PIP atau KIP-nya kemudian diem aja ya, tidak lapor ke sekolah. Ya udah, sekolah juga tidak tahu kalau dia penerima KIP dari partai dan segala macamnya. Ya jadi tidak bisa diusulkan kembali ya. Nah, lalu bagaimana caranya ya kita tahu kalau kita memiliki kartu KIP Mas Eka? Nah, ini informasi yang ketiga. Yang pertama harus para warga sekolah lakukan adalah masuk ke web PIP Kemendikdasmennya ya. Cek di situ ya. Di situ nanti ada nama kalian, masukkan NISN, kemudian masukkan NIK kalian dan kode captcha-nya ya, tinggal dimasukkan. Kalau datanya ketemu, maka tampilannya akan seperti ini. Dan di situ ya, di pojok sebelah kanan itu ada KIP-nya atau kartu KIP digitalnya. Nah, kalau itu udah ada, itu di screenshot atau bisa para warga sekolah print ya, karena di situ tertera nomor KIP-nya ya. Tinggal nanti para warga sekolah bawa ke sekolah, bilang ke petugas di sekolahnya, Bapak, Ibu, saya penerima KIP di tahun 2025. Ini kartu KIP saya, ini fotokopi buku tabungan saya, ini fotokopi kartu KIP-nya ya. Nanti sekolah akan mengusulkan melalui Dapodik sekolahnya, ditandai sebagai penerima KIP, dimasukkan nomor KIP-nya, kemudian diusulkan sebelum tanggal 31 Januari 2026. Nah, kalau sudah diusulkan, berarti tugas sekolah sudah selesai, dan Bapak Ibu juga sudah selesai untuk mengajukan. Dapat atau tidak nanti di 2026 ini, itu bukan ranahnya sekolah. Jadi,
bisa jadi nanti datanya akan disandingkan dengan DTSN, data-data lainnya yang kemungkinan ada seleksi-seleksi berikutnya ya. Itu di luar dari ranah sekolah. Tugas sekolah adalah sudah mengusulkan dan sudah mengajukan, dan Bapak Ibu ya sudah mengusulkan ya ke sekolahnya masing-masingnya. Jadi para warga sekolahnya sudah mengusulkan ke sekolahnya masing-masing dan udah ya, tugasnya sudah selesai. Tinggal menunggu nanti ya keluarnya SK penerimaan atau SK nominasi di tahun 2026 ini. Seperti itu para warga sekolah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.